Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang malam mencekam di gedung bioskop Astor Ujung Berung Bandung, teror kuntilanak merah, tuyul, dan bola api yang menghantui. Gedung bioskop Astor, terletak di Ujung Berung Bandung adalah salah satu pusat hiburan terkemuka di Bandung. Dibangun pada tahun 1990-an, pada masa kejayaannya, gedung ini dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan modern pada masanya, lengkap dengan lampu neon yang menyala terang di malam hari. Astor sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan untuk menikmati film-film terbaru. Lobi bioskop yang luas dihiasi dengan poster-poster film, dan kios-kios makanan yang menjual popcorn serta minuman ringan selalu dipenuhi pengunjung. Setiap malam, deretan panjang orang-orang yang mengantri untuk membeli tiket menunjukkan betapa populernya gedung ini. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitas bioskop mulai menurun. Kemunculan teknologi baru seperti televisi dan home video, serta persaingan dengan bioskop-bioskop modern yang menawarkan kenyamanan lebih, menyebabkan penurunan jumlah pengunjung di Astor. Pada tahun 2011-an, pengelola bioskop menghadapi kesulitan finansial yang memburuk. Bioskop ini tidak bisa bersaing dengan bioskop-bioskop yang ada di mal. Hingga pada akhirnya, Astor berhenti beroperasi pada tahun 2011. Hingga akhirnya pemiliknya terpaksa menutup operasionalnya. Penutupan ini juga dipicu oleh rumor yang menyebar di masyarakat mengenai kejadian-kejadian aneh dan tidak wajar di dalam gedung, yang kemudian semakin memperkuat aura misterius dan menyeramkan dari gedung bioskop Astor. Pak Asep, seorang penjaga gedung, sudah terbiasa dengan suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari. Langkah kaki yang berat, tawa kecil, dan jeritan tanpa sumber yang jelas telah menjadi teman malam-malam sunyinya. Namun, malam itu berbeda. Malam itu, ketakutan Pak Asep mencapai puncaknya. Saat jam menunjukkan pukul 12 tengah malam, Pak Asep sedang berpatroli di lorong-lorong gedung yang remang-remang. Tiba-tiba, dia merasakan suhu udara menjadi sangat dingin. Pak Asep mencoba untuk mengabaikannya, namun ketika dia sampai di salah satu lorong, matanya menangkap bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di ujung lorong. Rambut wanita itu terurai menutupi wajahnya, dan pakaiannya tampak lusuh serta berwarna merah darah. Pak Asep memberanikan diri untuk mendekati bayangan tersebut. Langkahnya terasa berat seiring dengan jantungnya yang berdegup kencang. Ketika dia semakin mendekat, bau anyir yang sangat menyengat mulai tercium, membuat perutnya terasa mual. Namun, sebelum dia bisa mencapai bayangan itu, wanita tersebut menghilang begitu saja, seolah-olah larut dalam kegelapan. Pak Asep berhenti sejenak, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan tangan dingin di bahunya. Tubuhnya membeku dalam ketakutan. Dengan perlahan, dia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya kegelapan yang menatapnya. Tapi, ketika dia melihat ke bahunya, ada bekas tangan berdarah yang membekas di sana. Ketika dia kembali menatap lorong, di ujungnya berdiri sosok kuntilanak merah. Wajahnya pucat dan matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Pak Asep. Wanita itu mengeluarkan tawa kecil yang menyeramkan, membuat bulu kuduk Pak Asep berdiri.
Tubuhnya bergetar, dan kakinya seakan terkunci di tempat. Kuntilanak merah itu kemudian mulai melayang mendekati Pak Asep, semakin dekat dan semakin cepat. Pak Asep mencoba untuk berteriak, namun suaranya seolah tersangkut di tenggorokannya. Ketika sosok itu hampir menyentuhnya, Pak Asep berhasil memaksa kakinya untuk bergerak. Dia berlari sekuat tenaga, tidak peduli arah, hanya ingin menjauh dari teror mengerikan itu. Pak Asep akhirnya berhasil keluar dari gedung, napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar hebat. Namun, sebelum dia bisa menginjakan kaki di luar gedung, suara tawa kecil yang menyeramkan menggema di sepanjang lorong. Tawa itu terdengar seolah-olah bergema dari setiap sudut gedung, mengisi ruang dengan kehadiran yang menakutkan. Suara tawa itu semakin keras dan jelas, seolah-olah diikuti oleh bisikan-bisikan halus yang memburunya. Setiap langkah Pak Asep terasa berat dan lambat, tetapi ia berusaha keras untuk melanjutkan. Saat dia melangkah lebih jauh, suara tawa itu seolah mengikuti langkahnya, semakin mendekat dan mengisi telinganya dengan ketakutan yang tak tertandingi. Akhirnya, Pak Asep mencapai pintu keluar dan dengan cepat menutupnya di belakangnya. Tetapi, suara tawa itu tidak berhenti. Bahkan setelah dia meninggalkan gedung, tawa kuntilanak merah itu terus menggema di kepalanya. Ketika Pak Asep berlari menjauh, tawa itu tetap terdengar di kejauhan, seakan menghantui setiap langkahnya. Malam itu, Pak Asep tidak pernah kembali ke gedung Astor. Pengalaman mengerikan dengan kuntilanak merah dan tawa yang menggema membuatnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai penjaga gedung. Dia tidak pernah lagi ingin kembali ke tempat yang penuh teror itu, dan setiap kali dia mendengar suara tawa dari kejauhan, dia akan teringat pada malam yang mengerikan itu, saat suara tawa kuntilanak merah mengisi malam dengan ketakutan yang mendalam. Dian, seorang mahasiswa yang sering pulang malam, sudah biasa melewati gedung bekas bioskop Astor dalam perjalanannya pulang. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, dia mulai mengalami mimpi buruk setiap kali melewati gedung itu. Dalam mimpinya, Dian terjebak di dalam gedung yang gelap, dikelilingi oleh suara-suara menakutkan seperti langkah kaki yang berat, bisikan-bisikan samar, dan jeritan yang menembus keheningan malam. Suatu malam, saat Dian berjalan melewati gedung Astor seperti biasa, dia merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pukul sudah menunjukkan hampir tengah malam, dan suasana di sekitar gedung terasa semakin mencekam. Dian melihat seorang anak kecil berdiri di depan pintu masuk gedung. Anak itu mengenakan pakaian usang dan tatapannya kosong, seolah tidak melihat apa-apa di sekelilingnya. Bulu kuduk Dian merinding saat dia memperhatikan anak kecil itu. Dan dorongan untuk memastikan keselamatan anak tersebut membuatnya mendekat. Namun, ketika Dian melangkah lebih dekat, anak kecil itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hanya kepulan kabut tipis di tempatnya berdiri. Kaget dan bingung, Dian memutar arah dan kembali melanjutkan perjalanannya, namun rasa tidak nyaman semakin menyelimuti dirinya. Saat Dian mencoba melanjutkan langkahnya, suasana di sekitar gedung mulai berubah. Lampu jalanan berkedip-kedip dan udara terasa semakin dingin. Dari sudut pandangnya, Dian melihat sosok kuntilanak merah melayang di dekat pintu masuk. Wajah kuntilanak itu pucat, dengan mata merah menyala dan rambut panjang yang berkibar-kibar seolah tertiup angin. Sosoknya mengeluarkan tawa kecil yang menggema, menambah ketegangan yang dirasakan Dian. Tiba-tiba, dari balik bayangan gedung, muncul sebuah makhluk kecil berwujud tuyul,
dengan mata merah menyala dan senyum menakutkan. Tuyul itu berlari cepat di sekitar Dian, menimbulkan rasa takut yang mendalam dan membuatnya sulit untuk bergerak. Dian mencoba mengabaikannya, tetapi suasana semakin mencekam. Sementara itu, di sudut lain, muncul seorang pria bertubuh sangat besar dengan tanduk yang melengkung ke atas. Tubuhnya tertutup dengan pakaian hitam kusut dan matanya bersinar dengan kemerahan. Pria ini berdiri di tengah kegelapan, menatap Dian dengan tatapan menakutkan yang membuat Dian merasa seolah-olah dia sedang menjadi sasaran. Sosok-sosok menakutkan ini tampaknya semakin mendekat, dan Dian merasa seolah seluruh dunia sekelilingnya mulai berputar. Dia merasakan udara menjadi semakin berat dan penglihatannya semakin kabur. Dalam keadaan panik, Dian berlari secepat mungkin. Melintasi jalanan seakan melawan waktu dan ruang, berusaha menjauh dari teror yang melingkupi gedung Astor. Ketika Dian akhirnya mencapai tempat yang lebih terang dan aman, napasnya terengah-engah dan tubuhnya bergetar hebat. Mimpi buruk yang dia alami sepertinya telah menjadi kenyataan malam itu. Kengerian yang dia alami dan penampakan-penampakan mengerikan yang dia saksikan di malam itu akan selalu menghantui pikirannya. Di sekitar gedung Astor, ada beberapa pedagang kaki lima yang biasa menjual makanan dan minuman kepada para pejalan kaki. Salah satunya adalah Pak Tatang, seorang pedagang sate yang sering mangkal di depan gedung. Selama beberapa tahun, Pak Tatang sudah terbiasa dengan suasana malam di sekitar gedung Astor, meskipun ia merasakan adanya aura yang tidak menyenangkan. Namun, teror yang dialaminya suatu malam membuatnya memutuskan untuk tidak pernah lagi kembali ke lokasi tersebut. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, Pak Tatang sedang mempersiapkan dagangannya. Suasana malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu-lampu jalan yang berkedip-kedip menambah suasana mencekam di sekitar gedung. Pak Tatang sudah mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia memutuskan untuk tetap bertahan. Tiba-tiba, suasana malam berubah menjadi sangat menakutkan. Dari dalam gedung Astor yang gelap dan kosong, muncul sosok kuntilanak merah. Wajah kuntilanak itu pucat, dengan mata merah menyala dan rambut panjang yang berkibar di udara. Sosok tersebut melayang-layang di depan jendela yang pecah, mengeluarkan tawa kecil yang membuat bulu kuduk Pak Tatang berdiri. Tawa itu terdengar semakin dekat, seolah-olah mengelilingi Pak Tatang dari segala arah. Saat Pak Tatang mencoba untuk mengabaikan penampakan itu, dia tiba-tiba melihat sosok tuyul berlarian di sekitar gerobaknya. Tuyul itu memiliki mata merah menyala dan senyum menakutkan, seakan menginginkan sesuatu dari Pak Tatang. Setiap kali Pak Tatang mencoba untuk mengusirnya, tuyul itu menghilang dan muncul lagi di tempat lain, membuat suasana semakin menegangkan. Secara bersamaan, bola api berwarna merah menyala melayang-layang di sekitar gedung Astor, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan suara mendesis yang menyeramkan. Bola api ini tampaknya bergerak dengan sendirinya, seperti memiliki kesadaran, dan melayang di sekitar Pak Tatang, membuatnya semakin sulit untuk berkonsentrasi. Bola api ini seringkali berdekatan dengan gerobak Pak Tatang, seolah ingin menakut-nakuti atau bahkan membakar dagangannya. Pak Tatang merasa ketakutan yang mendalam. Suasana menjadi semakin mencekam ketika suara langkah kaki berat dan bisikan-bisikan menakutkan mulai terdengar dari dalam gedung. Suara-suara itu membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dan mengikutinya. Keberadaan kuntilanak,
tuyul, dan bola api itu mengisi malam dengan teror yang ekstrim, membuat Pak Tatang merasa seolah dia tidak bisa melarikan diri dari kengerian yang menghantuinya. Saat Pak Tatang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gerobaknya dan berlari menjauh dari lokasi tersebut, dia merasa seolah seluruh dunia sekelilingnya berputar. Dia berlari dengan sekuat tenaga, tidak pernah berhenti hingga dia mencapai tempat yang lebih aman dan terang. Kegentingan dan ketakutan yang dia alami malam itu membuatnya bertekad untuk tidak pernah lagi mangkal di dekat gedung Astor. Sejak malam tersebut, Pak Tatang tidak pernah kembali ke tempat itu. Setiap kali dia mendengar cerita-cerita mengenai gedung Astor, dia akan teringat pada malam mencekam yang membuatnya trauma dan menghindari tempat tersebut dengan segala cara. Teror ekstrim yang dia alami di hadapan gedung yang menakutkan itu akan selalu menghantui ingatannya. Cerita-cerita menyeramkan dari gedung bekas bioskop Astor tidak hanya berhenti di situ. Banyak yang percaya bahwa gedung ini dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengerikan. Hingga kini, gedung Astor tetap menjadi misteri dan tempat yang dihindari oleh penduduk sekitar, terutama saat malam menjelang. Kejadian-kejadian ekstrim yang dialami oleh penjaga gedung, orang yang lewat, dan tetangga gedung itu hanya menambah panjang daftar kengerian yang terkait dengan gedung tersebut. Terima kasih telah mendengarkan cerita Malam Mencekam di Gedung Astor, Teror Kuntilanak Merah, Tuyul, dan Bola Api yang Menghantui, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Malam Mencekam di Gedung Astor Ujung Berung Bandung, Teror Kuntilanak Merah, Tuyul, dan Bola Api yang Menghantui, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.